Halo semuanya. Sebelum kita menyelam ke dalam kisah yang luar biasa ini, jika Anda penasaran dengan misteri alam semesta dan kebenaran yang tersembunyi, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Dukungan Anda membantu kami terus mencari dan berbagi cerita-cerita yang belum terungkap. Semuanya berawal pada suatu Selasa sore di bulan November. Angin bertiup seolah membawa rahasia dari utara. Di antara surat-surat biasa di kotak pos saya, ada satu amplop coklat tebal yang terasa berbeda. Tidak ada alamat pengirim, hanya nama saya ditulis dengan tulisan tangan yang tidak saya kenal. Selama lebih dari 40 tahun meneliti fenomena yang tak bisa dijelaskan, saya sudah menerima ratusan surat anonim, kebanyakan berakhir di arsip atau tempat sampah. Tapi amplop yang satu ini terasa lain. Mungkin karena beratnya, atau mungkin firasat itu. Perasaan bahwa Anda akan memasuki perairan yang sangat dalam. Dengan hati-hati, saya membukanya. Yang pertama kali muncul adalah foto-foto satelit dengan resolusi luar biasa. Bukan gambar buram yang bisa diunduh sembarangan. Ini adalah foto dengan detail yang hanya bisa diambil oleh teknologi militer mutakhir. Ada stempel waktu yang menunjukkan tanggal yang sangat baru dan ada 5 lokasi. 1 di Gurun Atacama, Chile. Lalu di kedalaman Samudra Pasifik dekat perairan Jepang. Yang ketiga menunjuk ke suatu titik spesifik di pegunungan Alpen, Swiss. Keempat di daerah yang tampak kosong di pedalaman Australia. Dan yang kelima, ini yang paling membuat saya bergidik, tepat di segitiga Bermuda. Bukan lokasinya yang membuat nafas saya sesak, melainkan apa yang terlihat di setiap foto. Di Atacama, ada formasi geometris sempurna yang mustahil terjadi secara alami. Di dasar Pasifik, ada sumber cahaya konstan yang memancar dari kegelapan. Di Alpen, sebuah area melingkar di mana salju mencair membentuk pola aneh. Di Australia, sebuah lekukan heksagonal di padang pasir. Dan di Bermuda, sesuatu yang mendistorsi permukaan air, menciptakan gelombang konsentris tanpa penyebab yang terlihat. Lengkap dengan foto-foto itu, ada dokumen ketik yang menyebutkan sesuatu bernama konvergensi temporal terprogram. Menurut teks itu, kelima titik itu akan teraktivasi secara bersamaan pada minggu terakhir Januari 2026. Tepatnya antara tanggal 24 hingga 31. Istilah-istilah seperti jendela dimensional dan protokol observasi militer terkoordinasi terpampang di sana. Dalam kondisi lain, saya mungkin akan menganggapnya sebagai khayalan. Tapi kualitas bukti fisik ini memaksa saya untuk serius. Skeptisisme adalah bahasa ibu saya. Selama puluhan tahun, saya telah melihat bukti-bukti palsu. Tapi ini berbeda. Tidak ada sensasi, hanya data, koordinat, dan observasi dingin. Seolah-olah si pengirim tidak ingin meyakinkan saya, tapi sekadar memberitahu sesuatu yang harus saya ketahui. Saya memulai dari hal paling dasar, memverifikasi keaslian foto-foto itu. Melalui jaringan kontak yang dibangun selama puluhan tahun, saya menemui seorang ahli analisis gambar digital yang pernah bekerja untuk lembaga pemerintah. Hasilnya mengejutkan. Foto-foto itu asli. Metadatanya cocok dengan satelit pengintai militer generasi terbaru. Dan teknologi yang secara resmi tidak ada untuk kalangan sipil. Lalu saya mulai membuat pertanyaan diskret tentang koordinat-koordinat itu. Seorang mantan intelijen militer menelepon balik dalam 3 jam, suaranya tegang. Area itu sudah dinyatakan sebagai zona kepentingan strategis sejak 6 bulan lalu, katanya tentang lokasi di Pasifik. Seorang mantan pasukan khusus langsung mengenali koordinat Alpen, mengonfirmasi bahwa unitnya dulu mendapat perintah untuk memantau daerah itu tanpa penjelasan. Apa yang dimulai sebagai verifikasi rutin berubah menjadi labirin. Seorang mantan teknisi NASA menunjukkan arsip yang baru dideklasifikasi.
Anomali yang sama tercatat muncul di beberapa koordinat itu dengan pola berulang setiap 7 tahun, selalu di bulan Januari, selalu di minggu terakhir. Semakin saya mendalami, semakin banyak koneksi yang muncul. Kontak di berbagai negara mengonfirmasi peningkatan aktivitas satelit di zona-zona itu. Seorang meteorolog militer pensiunan membocorkan adanya gangguan atmosfer aneh di 3 dari 5 lokasi, mengacaukan peralatan navigasi dari jarak ratusan kilometer. Yang paling menohok adalah pola progresifnya. Laporan dari 2005 mendeskripsikan anomali sebagai keanehan ilmiah. Pada 2012, statusnya menjadi fenomena kepentingan nasional. Di 2019, sudah berubah menjadi ancaman potensial yang tidak terklasifikasi. Eskalasi itu jelas. Jika pola ini berlanjut, Januari 2026 akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang lebih besar dari sekadar anomali. Pertanyaan yang kemudian menghantui saya bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi siapa yang mengirimkan informasi ini dan mengapa memilih saya. Seseorang dengan akses ke material rahasia tingkat tinggi merasa saya perlu mengetahuinya. Seseorang yang tahu persis bagaimana menyajikannya agar tidak bisa saya abaikan. Dalam dunia rahasia, kebocoran seperti ini biasanya punya alasan. Seringkali itu adalah tanda bahwa seseorang di balik layar merasa publik punya hak untuk tahu apa yang akan datang. Dan perjalanan saya untuk menemukan orang itu membawa saya ke sebuah wawancara rahasia yang akan mengubah segalanya. Pertemuan dengan seorang ilmuwan yang pengetahuannya terlalu berbahaya untuk dibiarkan beredar. Pertemuan itu membawa saya jauh dari kotak pos saya, melintasi samudra ke sebuah kafe kecil di La Laguna, Tenerife. Suara bising mahasiswa menjadi penyamaran sempurna untuk percakapan yang, menurut pria di hadapan saya, bisa berbahaya. Dia adalah Dr. Miguel Hernandez, 68 tahun, tercatat sebagai peneliti emeritus yang pensiun karena alasan kesehatan. Itulah kebohongan pertamanya. Penampilannya menyentuh, tangannya gemetar halus, matanya terus awas, memindai sekeliling. Itu adalah tanda klasik seseorang yang telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak mereka lihat. Butuh 2 jam percakapan berputar-putar sebelum akhirnya dia yakin saya bukan agen rahasia atau pemburu sensasi. Kebenarannya terungkap. Miguel tidak pensiun karena sakit. Dia dipensiunkan karena pada Januari 2024, timnya di Institut Astrofisika Canarias menangkap sesuatu yang tidak ada presidennya dalam sejarah astronomi. Selama 32 tahun, Miguel ahli dalam melacak gelombang gravitasi, riak-riak dalam kain ruang waktu yang diprediksi Einstein. Instrumennya, yang dikalibrasi untuk menangkap getaran kosmos paling halus, merekam fluktuasi aneh pada 12 Januari 2024. Bukan dari tabrakan lubang hitam atau ledakan bintang. Ini adalah pola yang teratur, hampir sempurna secara matematis, berlangsung persis 72 jam sebelum menghilang sepenuhnya. Seperti ada yang mengetuk pintu alam semesta dari sisi lain, katanya. Suaranya berbisik. Yang lebih mengganggunya bukanlah sifat fenomena yang tak dikenal, melainkan periodisitasnya. Saat menelusuri arsip historis institutnya, dia menemukan catatan serupa yang membentang hingga 1987. Selalu di jendela waktu Januari yang sama. Setiap kemunculan lebih intens dari sebelumnya, mengikuti kurva pertumbuhan eksponensial. Menurut model matematikanya, manifestasi berikutnya yang diperkirakan antara 500 hingga 800 kali lebih kuat dari 2024 akan mencapai titik kritis. Dia mengeluarkan tabletnya, menunjukkan grafik yang dia salin sebelum pensiunnya yang tiba-tiba. Visualisasi gelombang-gelombang itu membentuk pola geometris yang sempurna, menyerupai mandala Tibet atau rasio emas. Alam semesta seolah mengirimkan sinyal terenkripsi.
Teori pribadinya menyebutnya konvergensi energi planetaria, momen spesifik ketika posisi bumi di tata surya bertepatan dengan keselarasan galaksi langka. Di wilayah ruang angkasa ini, hukum fisika yang kita kenal berperilaku berbeda. Gravitasi, elektromagnetisme, interaksi, semuanya bisa berubah menjadi katalis untuk hal-hal yang biasanya kita anggap mustahil. Telepati, firasat, pengalaman mistis, katanya menatap saya tajam. Semua itu mungkin punya dasar fisik yang nyata selama periode konvergensi ini. Tapi dampak sampingan dari peristiwa 2024 lah yang membuat darah saya dingin. Timnya mendokumentasikan anomali elektromagnetik dalam radius 300 km dari observatorium. Perangkat elektronik macet, kompas menunjukkan arah yang mustahil, dan yang paling mencengangkan, distorsi temporal. Jam atom menyimpang sepersekian detik, sebuah fenomena yang seharusnya mustahil menurut relativitas. Yang lebih mengguncang adalah data dari rumah sakit lokal. Peningkatan pasien dengan gejala neurologis atipikal. Orang-orang melaporkan penglihatan, pengalaman spiritual, kontak dengan entitas. Miguel menghubungkan titik-titik ini. Setiap puncak konvergensi kosmik bertepatan dengan lonjakan statistik pengalaman manusia yang luar biasa. Otak kita seperti antena, jelasnya. Dan sesuatu di luar sana sedang menyiarkan sinyal yang lebih kuat. Prediksinya untuk Januari 2026 suram. Peristiwa itu akan cukup kuat untuk menyebabkan efek yang teramati secara global. Gangguan gravitasi, badai elektromagnetik yang melumpuhkan komunikasi, dan yang paling dia khawatirkan, kebangkitan massal kesadaran yang meluas. Bayangkan jika jutaan orang tiba-tiba terbangun, bisiknya. Jika mereka mulai mempersepsikan realitas di balik realitas kita, itu akan mengubah segalanya, dan tidak semua pihak menginginkan perubahan itu. Saat saya tanya mengapa dia membagikan ini kepada saya, jawabannya mengungkap kedalaman pemalsuan yang dialaminya. Makalahnya ditolak jurnal tanpa peninjauan sejawat. Presentasinya di konferensi internasional tiba-tiba dibatalkan. Lalu datanglah tamu dari Agensi Keamanan Nasional, memberikan peringatan yang tidak bisa disalahpahami. Ketakutannya bukan untuk kariernya yang sudah hancur, tetapi untuk pengetahuannya. Dia yakin informasi ini bisa mengubah pemahaman manusia tentang realitas dan kesadaran. Dan dia juga yakin ada kekuatan yang berkepentingan besar untuk menjaga kita tetap dalam kebodohan. Saat kami berpisah, dia menyelipkan sebuah flash disk ke tangan saya. Bawa ini ke publik sebelum Januari 2026, pintanya. Cengkamannya kuat. Apa yang akan datang bukanlah akhir dunia. Ini adalah kebangkitannya, dan ada yang akan melakukan apa saja untuk menghentikannya. Kata-kata terakhirnya itu menggema dalam pikiran saya selama berminggu-minggu. Mereka membawa saya ke tempat-tempat yang bahkan tidak pernah saya bayangkan, ke dalam gulungan naskah kuno dan perpustakaan yang tenang, di mana masa lalu ternyata telah berbisik tentang masa depan kita selama berabad-abad. Perkataan ilmuwan tua itu mengubah arah penyelidikan saya. Jika sains modern dengan segala instrumentasinya mulai mendeteksi pola ini, mungkin peradaban kuno dengan kebijaksanaan intuitif mereka juga pernah menangkap gema dari siklus kosmik yang sama. Ini membawa saya ke ruang baca yang sunyi, membuka naskah-naskah yang berdebu, dan memulai perburuan yang sama sekali berbeda. Bukan untuk bukti teknis, tetapi untuk gema sejarah. Yang pertama saya temukan ada di Santiago de Compostela, di antara perkamen abad pertengahan di arsip katedral. Sebuah terjemahan parsial dari manuskrip abad ke-11. Di pinggirannya, seorang biarawan penyalin menorehkan catatan yang membuat nadi saya berdegup kencang. Di antara bulan baru Februari dan hari-hari yang mendahuluinya, ketika bulan pertama mendekati akhirnya,
5 tanda akan menampakkan diri kepada umat manusia. Tanggal yang dia sebutkan ketika dikonversi ke kalender kita jatuh persis pada periode 27 Januari hingga 2 Februari. Kebetulan yang menarik, pikir saya saat itu. 3 minggu kemudian, di sebuah perpustakaan pribadi di Meksiko, seorang peneliti menunjukkan terjemahan baru Kodeks Maya yang disembunyikan selama beberapa dekade. Teks-teks kuno itu berbicara tentang 5 transformasi yang akan terjadi ketika jaguar langit menyelesaikan perburuannya di musim dingin siklus kelima. Para ahli astronomi Maya yang saya konsultasi kemudian memberikan konfirmasi yang mengganggu. Deskripsi temporal itu cocok dengan presisi matematis pada hari-hari terakhir Januari 2026. Kebetulan lagi? Mungkin. Tapi kemudian datang temuan ketiga dan kata kebetulan mulai terasa kosong. Di sebuah biara Tibet, seorang lama tua dengan mata yang telah menyaksikan terlalu banyak dunia menunjukkan sebuah teks yang diturunkan secara lisan selama ribuan tahun sebelum akhirnya ditulis. Halamannya berbicara tentang waktu 5 gerbang, suatu periode ketika tabir antar dunia akan menipis selama 5 hari berturut-turut, memungkinkan kebenaran yang tersembunyi terungkap bagi mereka yang siap menerimanya. Lama itu menuangkan keheningan menghunjam di antara kami. Sebelum dia berkata, teks-teks ini menyebut momen spesifik dalam waktu linear barat. Perhitungan astronomi kami sangat akurat. Periode itu sesuai dengan hari-hari terakhir bulan pertama tahun 2026 kalian. Dia berhenti menatap saya dalam-dalam. Aneh bahwa kamu datang menanyakan hal ini. Kamu adalah peneliti barat kelima yang datang dengan pertanyaan sama dalam 3 tahun terakhir. 5 peneliti, 5 peristiwa, 5 hari, 5 transformasi, 5 gerbang. Polanya berulang, seolah-olah alam semesta terobsesi dengan angka itu. Dan semakin saya menyelidiki, semakin jelas bahwa saya bukan satu-satunya yang melihat konvergensi ini. Di sebuah konferensi di Buenos Aires, seorang peneliti spesialis penampakan di Fatima membisikkan sebuah rahasia saat kami makan malam. Berdasarkan dokumen Vatikan yang dia akses, ada catatan pribadi Lucia dos Santos, saksi terakhir penampakan Bunda Maria tahun 1917 yang tak pernah dipublikasikan. Dalam catatan tahun 1957 itu, Lucia menggambarkan sebuah penglihatan tambahan. Suatu periode spesifik di masa depan umat manusia, 5 hari di mana langit akan sedemikian dekat dengan bumi sehingga manusia dapat menyentuh dengan tangan mereka realitas yang selalu mereka sangkal. Tanggal yang dia catat, 27 hingga 31 Januari dengan puncak spesial pada 2 Februari. Namun, yang paling mengusik jiwa bukanlah teks-teks kuno, melainkan kesaksian masa kini. Saya mulai bertemu dengan para visioner, mistik, dan orang biasa yang tanpa saling kenal dan tanpa akses ke dokumen yang saya kumpulkan, menjelaskan pengalaman visual dan firasat yang luar biasa serupa tentang periode waktu yang sama. Seorang wanita di Sevilla yang mengalami penglihatan spontan sejak kecil mendeskripsikan dengan detail 5 adegan yang akan terjadi di akhir Januari 2026. Seorang pria di Chili yang mengembangkan kemampuan meramal setelah pengalaman nyaris mati, menggambar 5 simbol di serbet kertas. Ini akan muncul secara bersamaan di berbagai belahan dunia, katanya dengan pasti. Seorang nenek di Irlandia yang dengan akurat mencatat mimpi-mimpinya selama puluhan tahun menunjukkan halaman buku hariannya yang penuh dengan 5 hari yang mengubah segalanya. Yang menyatukan semua kesaksian ini adalah ketiadaan narasi malapetaka. Tidak ada kiamat atau kehancuran. Semua bicara tentang keterbukaan, saat sesuatu yang lama tersembunyi menjadi terlihat, saat batas-batas realitas kita sementara larut,
Dan mereka semua, tanpa kecuali, menyebutkan 5 peristiwa berbeda namun terhubung. Seorang peneliti Prancis yang saya hubungi menjelaskan, awalnya saya kira ini kontaminasi silang, bahwa orang saling mempengaruhi melalui internet. Tapi kemudian saya menemukan kesaksian yang dicatat bertahun-tahun sebelum individu-individu ini memiliki kontak apapun. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengirimkan informasi sama ke banyak penerima yang tersebar dalam ruang dan waktu. Pertanyaan yang kemudian menghantui saya bergeser, bukan lagi apakah peristiwa-peristiwa ini akan terjadi, melainkan mengapa begitu banyak tradisi yang berbeda, dipisahkan oleh milenia dan benua, menunjuk ke periode waktu yang sama persis? Apa yang telah dilihat atau dirasakan oleh budaya-budaya kuno, para visioner, dan teks-teks kuno tentang 5 hari spesifik ini? Dan yang paling penting, jika informasi ini sudah tersedia selama berabad-abad, mengapa dunia modern tampak begitu tak sadar? Suatu sore, di tengah tumpukan dokumen di studi saya, sebuah kesadaran menyerang seperti petir. Saya bukan hanya menyelidiki ramalan tentang masa depan, saya sedang mendokumentasikan apa yang tampaknya seperti titik konvergensi temporal, sebuah tujuan di mana banyak garis pengetahuan manusia telah menunjuk selama berabad-abad. Seolah-olah waktu itu sendiri memiliki arsitektur tersembunyi dan hanya segelintir orang yang pernah berhasil melihat cetak birunya. Dan dari cetak biru tersembunyi itulah, saya mulai melacak benang merah pertama yang konkret, sebuah fenomena yang, menurut berbagai sumber independen, akan menjadi pembuka tirai di minggu terakhir Januari 2026, sebuah gangguan global yang bukan berasal dari bumi, tetapi dari langit di atas kita, dan dari medan energi yang menyelimuti planet kita. Dari peta kosmik yang samar dan bisikan sejarah, investigasi saya akhirnya mendarat pada realitas yang lebih keras dan terukur. Persiapan teknis yang diam-diam dilakukan untuk menyambut minggu yang dinantikan itu. Dan disinilah, dalam percakapan dengan para insinyur dan ilmuwan yang suaranya bergetar antara kewajiban dan ketakutan, saya mulai memahami skala dari apa yang mungkin kita hadapi. Peristiwa pertama yang mengintai di kalender, tanggal 27 Januari 2026, memiliki nama yang tidak resmi namun seram di kalangan tertentu, kebangkitan elektromagnetik. Saya bertemu Carlos Mendoza, bukan nama sebenarnya, di sebuah kafe kecil di Madrid. Seorang insinyur telekomunikasi dengan 2 dekade pengalaman di sektor antariksa. Tangannya gemetar halus saat mengaduk kopinya. Yang akan saya ceritakan, bisiknya, tidak boleh keluar dari 4 dinding ini. Tapi ada hal-hal yang berhak diketahui publik. Selama 3 jam berikutnya, Carlos menguraikan sebuah persiapan global yang tersembunyi. Lembaga-lembaga pemerintah di berbagai negara, katanya, telah menerapkan protokol kontingensi luar biasa selama 2 tahun terakhir. Kami berbicara tentang persiapan untuk pemadaman komunikasi global dengan skala yang belum pernah terjadi, jelasnya. Satelit komunikasi sedang dipindahkan, sistem cadangan dipasang di bunker bawah tanah, dan ada protokol rahasia untuk merestart manual seluruh jaringan internet global. Yang paling mencemaskan bukanlah persiapannya, melainkan presisi waktunya. Semua dokumen internal menunjuk tanggal yang sama persis, 27 Januari 2026, antara pukul 14.30 dan 18.45 GMT. Seolah-olah mereka tahu persis kapan sesuatu yang seharusnya tak terprediksi akan terjadi. Saat saya tanya dari mana prediksi sedetil itu berasal, jawabannya justru lebih mengerikan. Saya tidak tahu, dan itulah yang paling mengkhawatirkan. Perintah datang dari atas, tapi tak seorang pun tahu siapa atau apa yang memberikan prediksi temporal sedemikian akurat. Petunjuk ini membawa saya ke Dr. Elena Rossi, seorang peneliti geomagnetisme Italia. Di kantornya, dia menunjukkan data yang tak terbantahkan.
peningkatan eksponensial dalam fluktuasi medan magnet bumi selama 3 tahun terakhir. Bumi kita seperti sedang bersiap untuk sesuatu, katanya, menunjuk grafik di layar komputernya. Badai matahari meningkat, tapi polanya tidak cocok dengan siklus matahari yang diketahui. Seperti ada pengaruh eksternal yang memengaruhi matahari dan bumi secara terkoordinasi. Dia memperingatkan bahwa peristiwa elektromagnetik berskala besar tidak hanya akan mengacaukan teknologi, tetapi juga berpotensi memengaruhi biologi manusia, terutama sistem saraf. Otak kita menghasilkan medan elektromagnetiknya sendiri, jelasnya. Medan itu terus berinteraksi dengan medan lingkungan. Pernyataan inilah yang membuka pintu menuju wilayah yang bahkan lebih aneh. Hubungan antara anomali elektromagnetik dan kesadaran manusia. Di Barcelona, seorang neurosaintis, Dr. Miguel Santos, memberi saya jawaban yang mengejutkan, yang tidak ingin diakui oleh sains arus utama, katanya, adalah korelasi langsung antara fluktuasi geomagnetik dan keadaan kesadaran yang berubah. Penelitiannya menunjukkan bahwa selama peristiwa geomagnetik intens, terjadi peningkatan signifikan dalam pengalaman yang biasa dikategorikan sebagai paranormal, persepsi ekstrasensor, mimpi kenabian, pengalaman keluar tubuh. Saat saya menyebut tanggal 27 Januari 2026, rautnya berubah. Tanggal itu berulang kali muncul dalam penelitian saya. Saya mendokumentasikan puluhan kasus orang yang dalam keadaan kesadaran berubah secara spesifik menyebut tanggal itu sebagai momen kebangkitan global. Menurutnya, peristiwa elektromagnetik masif bisa memicu pengalaman kesadaran kolektif, momen di mana batas antar pikiran individu menjadi sementara tembus. Bayangkan seluruh umat manusia tersambung sementara pada frekuensi yang sama. Dan kemudian, potongan terakhir yang mengerikan, konfirmasi dari dalam tubuh organisasi antariksa itu sendiri. Seorang insinyur NASA yang berbicara dengan saya dengan jaminan anonimitas penuh, mengakui adanya protokol khusus untuk tanggal tersebut. Telah dilakukan tindakan luar biasa untuk melindungi aset kami selama periode spesifik itu, katanya. Dan ketika didesak, dia menambahkan, katakanlah ada informasi yang tidak berasal dari model prediktif konvensional kami. Kesimpulannya tak terhindarkan. Tanggal 27 Januari 2026 bukan sekadar hari di mana sebuah badai geomagnetik mungkin terjadi. Itu adalah tanggal di mana banyak garis investigasi independen dari telekomunikasi, geofisika, neuroscience, hingga intelijen antariksa bertemu. Seolah-olah waktu sendiri sedang mengarahkan peristiwa ke momen yang telah ditentukan ini. Namun, jika ada satu hal yang telah saya pelajari dalam penyelidikan ini adalah bahwa beberapa peristiwa sepertinya membutuhkan saksi. Bukan hanya satu atau dua, melainkan kerumunan. Dan inilah di mana peristiwa kedua yang dijadwalkan hanya 24 jam kemudian memperoleh dimensinya yang paling mengguncangkan. Konsep kesadaran kolektif yang dicetuskan oleh para ilmuwan itu mengiang di pikiran saya. Jika energi yang mengalir di sekeliling kita memang bisa menyelaraskan pikiran, lalu bagaimana dengan peristiwa yang tampak secara kasat mata? Peristiwa yang bisa disaksikan bersama-sama oleh jutaan pasang mata. Ini membawa saya ke prediksi untuk tanggal 28 Januari 2026. Hari di mana langit, menurut banyak sumber, tidak akan lagi bisa diabaikan. Saya berbicara dengan beberapa pengatur, lalu lintas udara dari berbagai negara. Percakapan-percakapan itu meninggalkan rasa tidak nyaman yang mendalam. Mereka bercerita tentang protokol khusus yang akan diberlakukan pada minggu-minggu terakhir Januari 2026. Protokol yang mereka tekankan tidak berkaitan dengan latihan militer biasa atau peluncuran satelit. Salah satu dari mereka,
Di Paris, menjelaskannya dengan kalimat yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Instruksinya mencakup prosedur khusus untuk menangani lalu lintas udara non-konvensional pada jendela waktu spesifik tanggal 28 Januari. Saat saya tanya apa maksudnya, jawabannya lugas dan mengerikan. Objek-objek yang tidak sesuai dengan parameter kecepatan, ketinggian, jalur, atau identifikasi biasa, tetapi yang tampaknya mengikuti pola penerbangan terkoordinasi dan bisa diprediksi. Pertanyaan yang kemudian mengusik tidur saya adalah, bagaimana mungkin kita merencanakan respons berbulan-bulan sebelumnya terhadap fenomena yang secara resmi dianggap tidak ada atau tidak terduga? Pencarian saya ke dalam catatan sejarah justru memperkuat kegelisahan ini. Peristiwa penampakan massal bukanlah hal baru. Pada tahun 1561, penduduk Nuremberg menyaksikan apa yang mereka gambarkan sebagai pertempuran di angkasa antara objek-objek berbentuk aneh. Kejadian itu terdokumentasi dalam ukiran kayu yang masih tersisa hingga kini. Yang menarik bukan hanya peristiwanya, tetapi skalanya. Seluruh kota menyaksikannya. Ini bukan laporan seorang penggembala yang kesepian. Ini adalah kesaksian massa yang memaksa sebuah masyarakat mempertanyakan realitas mereka. Pola serupa terulang dalam gelombang kapal udara misterius tahun 1887 di Amerika Serikat yang disaksikan oleh ribuan orang di puluhan kota. Fenomena ini mengikuti pola geografis dan temporal tertentu, seolah-olah ada logika di baliknya. Mengapa beberapa peristiwa perlu disaksikan oleh banyak orang? Pertanyaan ini membawa saya pada sebuah hipotesis yang mungkin kontroversial. Mungkin ini bukan sekadar manifestasi acak dari fenomena tak dikenal. Mungkin ini adalah intervensi yang disengaja dirancang khusus untuk disaksikan oleh sebanyak mungkin orang dengan tujuan tunggal, menggeser kesadaran kolektif spesies kita. Pikirkan sejenak. Jika Anda ingin menyampaikan sesuatu yang fundamental kepada umat manusia, sesuatu yang akan mengubah persepsi kita tentang tempat kita di alam semesta, bagaimana cara Anda melakukannya? Melalui komunikasi rahasia dengan individu terpencil yang mudah didiskreditkan, atau melalui penampakan yang begitu masif, begitu tak terbantahkan, sehingga mustahil untuk diabaikan atau dijelaskan dalam kerangka pemahaman kita yang sekarang. Saya mulai memperhatikan persiapan media yang halus, namun gencar. Artikel-artikel ilmiah tentang fenomena atmosfer tak biasa, teknologi militer eksperimental, atau ilusi optik masif tiba-tiba banyak bermunculan. Seolah-olah sebuah naratif alternatif sedang disiapkan untuk menjelaskan apa yang akan dilihat jutaan orang. Yang mengkhawatirkan, penjelasan-penjelasan ini terlalu spesifik, terlalu detail, dan terlalu diantisipasi untuk sekadar respons spontan. Dalam sebuah percakapan dengan seorang meteorolog dari NASA, dia hampir tanpa sengaja bertanya, "Menurutmu, apakah orang-orang sudah siap untuk melihat sesuatu di langit yang tidak bisa mereka jelaskan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, jauh lebih bermakna dari konteks percakapan kami tentang pola cuaca. Intuisi saya berkata, peristiwa 28 Januari 2026 tidak akan menjadi penampakan biasa. Ini akan menjadi manifestasi yang memaksa kita sebagai sebuah peradaban untuk menghadapi kenyataan bahwa premis dasar kita tentang realitas mungkin tidak lengkap. Namun, ketika langit bersiap memperlihatkan rahasianya, bumi sendiri sepertinya bergema dengan frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh instrumen paling sensitif. Inilah yang membawa saya ke prediksi untuk 29 Januari. Sebuah fenomena yang membuat para geolog berdebat dan para mistikus mengangguk pelan. Sinkronisasi seismik global. Selama berbulan-bulan, saya mengumpulkan laporan anomali dari seismolog di benua yang berbeda.
Mereka melaporkan mikrogempa berfrekuensi rendah yang terjadi secara serentak di titik-titik yang secara tektonik tidak terhubung. Seolah-olah seluruh planet bergetar dalam satu harmoni yang sama. Seorang geofisikawan dari Chile mengibaratkannya, seperti bumi adalah gitar raksasa dan seseorang memetik satu senar yang bergema di seluruh badan. Penjelasan resmi selalu menyebutkan interferensi atau kesalahan kalibrasi. Namun, ketika anomali ini dikaitkan dengan siklus kosmik atau aktivitas matahari, penjelasan itu terasa terlalu mudah. Pengetahuan kuno berbagai budaya tiba-tiba terasa sangat relevan. Konsep Pachamama dari Andes atau Gaia dari Yunani yang memandang bumi sebagai organisme hidup dan sadar. Apakah ini hanya kiasan puitis ataukah intuisi yang mengandung kebenaran ilmiah yang kita abaikan? Prediksi untuk 29 Januari berbicara tentang aktivitas seismik yang terkoordinasi di 7 titik panas planet ini. Patahan San Andreas, zona subduksi Jepang, Anatolia, Peru, Islandia, Rift Afrika Timur, dan suatu area di Laut Tasmania. Titik-titik ini yang secara geologis tidak berhubungan, menurut beberapa teori membentuk semacam jaringan saraf planet yang dapat teraktivasi di bawah kondisi kosmik tertentu. Seorang geolog pensiunan dari Stanford yang pernah menjadi konsultan pemerintah membisikkan tentang latihan-latihan evakuasi terselubung dan relokasi peralatan sensitif di zona-zona tersebut. Persiapan yang spesifik untuk kejadian seismik simultan di banyak benua. Dedikan implikasi terbesarnya bukanlah gempa bumi itu sendiri, melainkan apa yang disingkapkannya tentang sifat planet kita. Jika bumi benar-benar dapat merespons secara tersinkronisasi terhadap pengaruh eksternal, maka kita sedang berhadapan dengan suatu kecerdasan planeter. Sebuah sistem yang jauh lebih kompleks dan terhubung daripada yang pernah kita bayangkan. Dan jika bumi memang memiliki semacam sistem saraf ini, maka sebuah pertanyaan besar muncul. Apa yang terjadi ketika sistem itu teraktivasi sepenuhnya? Karena peristiwa keempat yang diramalkan untuk 30 Januari membawa kita ke wilayah yang lebih dalam dan lebih personal, ke dalam pikiran manusia sendiri. Jika bumi dapat bergetar dalam satu kesatuan, apakah kesadaran kita juga memiliki kemampuan serupa? Pertanyaan inilah yang membawa kita ke inti dari prediksi untuk 30 Januari 2026. Sebuah fenomena yang oleh segelintir ilmuwan berani disebut sebagai loncatan kuantum dalam persepsi kolektif. Selama 3 tahun terakhir, saya telah mengikuti karya Dr. Michael Harrison, nama samaran, seorang neurosaintis dari Cambridge yang mempelajari sinkronisasi otak skala besar. Dalam percakapan larut malam, dia mengaku sesuatu yang mengguncang. Studi-studi saya mendeteksi pola yang seharusnya tidak ada. Seolah-olah ada jaringan tak terlihat yang menghubungkan otak manusia dalam jarak yang mustahil. Dan jaringan itu semakin aktif setiap bulannya. Harrison mendokumentasikan kasus-kasus di mana orang yang tidak saling kenal, terpisah benua, menunjukkan gelombang otak identik pada momen spesifik. Momen-momen ini, katanya, meningkat frekuensinya secara eksponensial. Di Barcelona, seorang psikolog klinis, Dr. Carmen Balls, mengirimi saya laporan yang memaksa saya mempertanyakan individualitas kesadaran. Dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 200 pasiennya melaporkan fenomena sama. Terbangun di tengah malam dengan keyakinan mutlak bahwa sesuatu yang fundamental akan berubah di dunia, disertai visi atau firasat yang kemudian ternyata dialami orang lain secara identik. Mereka menggambarkan getaran internal, desakan tak bisa dijelaskan untuk memperhatikan sesuatu yang belum terjadi, tulisnya. Bahkan saya sendiri mengalaminya. 6 bulan lalu, saat sendirian meneliti di perpustakaan,
Tiba-tiba pikiran saya menjadi jernih luar biasa. Selama 10-15 menit, hubungan-hubungan dan ide-ide yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk saya pahami, mengalir begitu saja. Rasanya seperti otak saya tersambung sementara ke sumber informasi yang lebih luas. Yang paling mengusik, sore itu juga, 3 rekan peneliti dari kota berbeda menelepon, melaporkan pengalaman serupa pada jam yang sama persis. Seorang perawat anonim dari sebuah rumah sakit di Madrid bercerita tentang kejadian luar biasa di bangsal neurologi. 5 pasien koma tanpa hubungan apapun tiba-tiba menunjukkan aktivitas saraf tersinkronisasi pada pukul 03.27. 2 dari mereka bahkan sadar keesokan harinya. Dan keduanya menggambarkan mimpi bersama tentang suatu pertemuan besar manusia di bawah langit tertentu. Langit yang mereka gambar dengan nyaris identik. Fenomena ini merembes ke kehidupan sehari-hari. Seorang guru sekolah dasar di sebuah desa kecil bercerita bagaimana suatu pagi, semua 23 muridnya secara spontan mulai menggambar-gambar yang sama. Spiral bercahaya dikelilingi figur orang bergandengan tangan. Saat ditanya, jawaban mereka seragam, ini yang akan segera terjadi. Dr. Rupert Sheldrake, seorang ahli biologi dan peneliti fenomena kesadaran, dalam percakapan kami mengatakan, berdasarkan penelitian saya selama 4 dekade, saya belum pernah mendokumentasikan periode aktivitas sedahsyat ini. Seolah-olah membran antara kesadaran individu semakin tembus. Namun, pertanyaan yang paling menggelisahkan adalah, apakah ini proses alami atau ada sesuatu atau seseorang yang dengan sengaja memicunya? Beberapa peneliti seperti Dr. Yuki Nakamura dari Tokyo menunjukkan data bahwa generasi baru menunjukkan pola otak berbeda, dengan aktivitas lebih tinggi di area terkait intuisi dan persepsi halus. Kita mungkin menyaksikan kelahiran kemampuan neurologis baru spesies kita, katanya. Tapi di balik semua ini ada persiapan kelembagaan yang mengkhawatirkan. Dokumen bocoran NATO yang saya peroleh menyebutkan protokol kontingensi untuk episode sinkronisasi anomali penduduk sipil. Mengapa sebuah aliansi militer mengkhawatirkan fenomena kesadaran kolektif? Seorang mantan perwira intelijen yang saya wawancarai menjawab dengan blak-blakan. Ketika orang mulai mempersepsikan realitas di luar narasi resmi, sistem kekuasaan yang mapan akan goyah. Inilah kemungkinan yang paling menakutkan sekaligus paling mulia bagi beberapa pihak, bahwa 30 Januari 2026 bisa menjadi hari di mana masa kritis kesadaran manusia tercapai, memungkinkan lompatan evolusioner dalam cara kita memandang diri sendiri dan realitas. Dan jika 30 Januari adalah puncak dari persiapan ini, maka 31 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang mengubah segalanya. Hari yang oleh banyak kontak dan dokumen rahasia disebut sebagai hari penyingkapan terakhir. Dalam arsip saya ada 17 kasus berbeda dari orang yang berkontak di berbagai negara, yang semuanya secara independen menyebut tanggal spesifik ini sebagai momen kontak terbuka atau pengungkapan kebenaran tentang asal-usul manusia. Seorang insinyur Jerman menceritakan bagaimana dalam suatu peristiwa ia diperlihatkan gambar armada besar kapal muncul serentak di atas ibu kota dunia pada tanggal itu. Yang mengusik adalah pola sejarahnya. Tanggal 31 Januari ternyata telah menjadi tanggal signifikan dalam petualangan umat manusia ke angkasa. Peluncuran satelit pertama Amerika, Explorer 1, pada 1958, penerbangan pertama primata ke angkasa, HAM si Simpanse, pada 1961, dan misi Apollo 14 pada 1971. Bahkan gelombang penampakan UFO massal di Aceh pun 1965, Belgia 1978, dan Eropa 1994 terjadi pada tanggal yang sama. Kebetulan,
Setelah puluhan tahun meneliti, saya sangat curiga pada kebetulan. Informasi dari dalam pemerintahan Barat, yang sumbernya tidak bisa saya sebut, mengonfirmasi adanya protokol pengungkapan terkendali yang telah disiapkan sejak setidaknya 2019 dengan jendela peluang pada Januari 2026. Seorang mantan pejabat Pentagon berkata, ini bukan soal apakah itu akan terjadi, tapi kapan. Dan Januari 2026 muncul berulang-ulang dalam laporan intelijen kami. Lalu mengapa 2026? Mengapa sekarang? Jawabannya mungkin terletak pada konvergensi unik, faktor astronomi, keselarasan planet langka yang memengaruhi medan magnet bumi, faktor geologis, periode stabilitas seismik yang tidak biasa, dan yang terpenting, faktor manusia. Generasi yang akan mengalami 2026 adalah generasi yang tumbuh dengan internet, realitas virtual, dan konsep konektivitas global. Pikiran mereka sudah terbiasa dengan kemungkinan-kemungkinan yang bagi generasi sebelumnya adalah khayalan. Sains dan spiritualitas pun mulai menyatu. Fisika kuantum membuktikan peran pengamat dalam realitas. Neuroscience mulai memetakan pengalaman mistis. Kita, sebagai spesies, secara kolektif telah dilatih melalui teknologi, budaya pop, dan bahkan kebocoran informasi bertahap untuk menerima realitas yang lebih luas. Mungkin kita semua, sadar atau tidak, telah menjadi bagian dari persiapan besar-besaran ini. Setiap orang yang mempertanyakan narasi resmi, setiap peneliti yang melacak fenomena anomali, setiap individu biasa yang berani bercerita tentang pengalaman mereka, mungkin kita semua adalah benih yang ditaburkan untuk membantu umat manusia melewati transisi yang akan datang. Apapun yang terjadi pada 5 hari di Januari 2026 nanti, satu hal yang jelas, kita sedang berdiri di ambang. Bukan ambang kiamat, tapi ambang pencerahan. Ambang di mana pertanyaan-pertanyaan terdalam kita tentang siapa kita, dari mana asal-usul kita, dan apa tujuan kita di kosmos ini, mungkin akhirnya menemukan jawabannya. Dan jawaban-jawaban itu, apapun bentuknya, akan menuntut satu hal dari kita, keberanian untuk melihat dunia dan diri kita sendiri dengan mata yang benar-benar baru.